Yang gua memang harus gedein lahir? api neraka rata-rata anak pendeta. Iya betul. Catat ya. Makanya banyak anak pendeta butuh Anak-anak pendeta pemulihan. yang menonton ini. Yang udah pas kipasin api neraka jadi gede itu. anak Iya, pendeta. betul. Alright guys, balik lagi bareng gua Billy dan juga ada co-host kita nih yang ganteng hari ini. Mister- Perdana gua. Mr. Victor Sea Dragon. Yes. Seperti biasa di episode kali ini kita bakal ngobrol santai. Ngobrol santai tapi emang topiknya kata orang sih serius. Ya. Tapi kita nanti ngobrol lah ya. Apakah benar serius Seserius itu itu. obrolan tentang evangelism? Buktinya waktu kemarin kita ngobrol sama anak-anak college sama Pastor Andy juga. Ya, Tapi episode sebelumnya. episode sebelumnya oke aja lah ya. Iya. Justru malah jadi ada hal-hal yang baru yang kita bisa belajar juga gitu. Dan berharapnya memang obrolan ini tuh bisa jadi apa ya? Bisa menginspirasi kalian, bisa jadi mikir kalian tuh melihat evangelism tapi mungkin dari sisi yang berbeda gitu. Iya, tapi emang kemarin hostnya juga bagus banget sih kemarin. Bagus banget ya yang dari B itu ya Iya. namanya ya. Yang sempat dikira sama netizen itu kok mirip Junior Lim katanya. Oh, iya ya, ada yang bilang kayak gitu ya. Itu saya. Terima kasih loh buat yang kemarin ini udah nonton ya. Kali ini nonton juga sampai habis ya. Iya. Ini nggak kalah serunya nih. Dan Bang Victor, kita Yes. sudah kedatangan tamu yang spesial. Tepuk tangan. Tepuk tangan. Oh kita kali ini penontonnya kurang banyak nih ya. Jadi pastiin ini tepuk tangan lebih keras ya. Karena kita harus berkurang. Di sebelah kiri saya dengan tinggi 175 cm. Mari kita sambut Robert Susanto. Bukan dong. Itu bapaknya. Mr. Raguel Lewi. Yes. Sungguh indah gitu. Yang kau pikir. Ngomong dulu ya sebelum kita Iya. jalan ya. Bosan nggak sih lo kalau misalnya ada yang Raguel Lewi yang ini ya yang sungguh besar. Bosan nggak sih bro? Ya gimana kebanyakan. Jadi ya dinikmatin aja loh. Oh, iya, dinikmatin aja ya. Tapi emang banyak banget sih emang tuh lagu. Itu lagu di mana-mana, heran juga sih. Di mana-mana dan kayaknya yang cover juga kayaknya banyak juga. Banyak banget. Gitu kan dari gereja besar sampai Pakai Z tuh ya. Besar. sampai di protokol kayaknya nyanyiin juga lagu itu. Sampai yang heavy metal juga ada kok. Serius? Skrimo gitu. Ada bener. Sungguh besar. Oh iya begitu ada. Tapi ngomong-ngomong teman gue yang muslim juga ada yang nyanyi itu loh. Serius? Serius? Kayaknya katanya nadanya bagus katanya. Wih. Dengerin dari TikTok. Respect. Iya. Respect. Biasa. Respect. Kalau ditanya kan Raguel yang mana? Raguel yang sungguh indah. enak ya. Oke, dan Raguel Lewi. Yes. Ya, Raguel Lewi. Kalau di sana di sisi para musisi, gue juga nggak mau kalah dong. Ya. Gitu. Gue punya Steven Adrian. Come on. Kita belum kasih tahu judulnya. Ya. Walaupun teman-teman bisa lihat judulnya di description YouTube Ya. gitu, tapi kita seperti podcast yang lain kita juga pengen kasih tahu. Episode Yes. kita kali ini adalah Live on Mission versi anak hamba Tuhan. Anak hamba Wis. Tuhan. Mantap. Gitu. Tadi sudah diperkenalkan Raguel Lewi. Bokap pendeta gereja apa ya? Boleh diceritain dulu? Di-spill. Bokap pendeta di gereja di Jakarta Selatan di Wih, namanya Jaksel. New One International Church. New One. Sip. Iya. Itu. Ibu juga sih sama sih. Di sana ya. Mereka masih aktif sampai sekarang. Oke. Iya. Dan lu aktif juga di sana di pastoral. Oh ya, not in pastoral per se, tapi sebagai executive pastor sih. Oke. Jadi, tapi apakah seorang anak hamba Tuhan harus jadi pendeta juga? Itu dua hal berbeda ya. Jadi memang Menarik. Jadi memang jadi anak hamba Tuhan itu kan sebuah realita yang harus gue terima. Tapi untuk menerima diri sebagai pendeta hamba Tuhan itu sebuah keputusan yang sama sekali berbeda. Jadi Nggak auto dong Nggak, harusnya. nggak. Bokap lu pendeta. Nggak auto. Karena biasanya gini kan, kalau bokap pendeta terus ngeliat ada akhirnya biasanya teman-teman mama papa itu yang, "Weh, udah besar ya, kamu baik ya, belajar yang rajin, nanti gantiin papa kamu." gitu. enggak sih, sebenarnya enggak sering dengar itu, tapi sebenarnya nggak tertarik karena
untuk jadi pendeta atau jadi hamba Tuhan sendiri, especially yang kerjaannya gembala, itu tantangannya sama sekali berbeda, tidak seperti bahkan cenderung nggak manusiawi, nggak manusiawi. Pendeta ada pekerjaan yang paling sering di take it for granted lah, istilahnya sama banyak orang, dalam arti ya kalau misalnya sedih dicariin, senang nggak diajak gitu. Banyak banget yang kayak gitu. Jadi tentu orang normal yang waras, normal, berpikiran sehat pasti harusnya pikir-pikir ulang kalau mau jadi pendeta. Betul. Dan ini memang ada surveinya kan, katanya di US tuh ada di survei kan, pekerjaan yang paling stressful ada di ranking, dan jadi pendeta masuk dalam top 10. Oh ya? Di samping kayak lawyer, di samping lainnya ada pendeta. Oh ya, susah memang, bebannya berat memang. Dan jadi bagi gue secara personal, seseorang bilang dari kecil, bilang, gue mau jadi pendeta, entah dia ignorant, atau dia nggak tahu apa yang itu sebenarnya terjadi, atau ketiga dia punya ambisi, dan ambisi itu harusnya agak hati-hati. Karena orang-orang yang terlalu banyak ambisi di dalam kependetaan malah itu akan bikin masalah. Jadi memang ya itu angle yang tidak biasa memang, but it happened. Jadi gue sendiri tidak mengalaminya. Gue sendiri butuh waktu puluhan tahun untuk bisa menyadari bahwa memang Tuhan panggil ke arah sini ya. Dan kadang pun masih ingin bertanya-tanya kenapa ya dipanggil ke sini ya. Cuma ya setelah dijalanin ternyata memang ada ya. Kalau kata-kata orang karismatik bilang urapan khusus lah untuk menjalani. Urapan khusus. Oh gak boleh. Nanti kita kena fluid. Red kartu. Jangan sampai. So sampai sekarang masih hidup ya, survive, puji Tuhan. Puji Tuhan. Bener, anak pendeta. Verified. Praise the Lord. Praise the Lord. PTL. Oke, nanti kita bahas lebih lanjut lagi. Kita mau kenal sama Stephen Andrian. Stephen Andrian ini gereja dari Gereja Isa Almasih. Gereja Isa Almasih di Bandung. Di Bandung. Nah, boleh cerita sedikit bro tentang gimana kehidupan pendeta, bokap? Iya, sama sih sebenarnya ya. Gue lahir udah jadi anak pendeta, jadi begitu lahir udah this is sleeping now gitu ya. Dan memang dari dulu, dan itu yang menjadi keberatan ya dulu ya, dulu jadi keberatan, walaupun sekarang akhirnya meresponi lah, meresponi panggilan Tuhan gitu. Tapi dari dulu sebenarnya, kan gue 3 bersaudara ya, anak kedua. 3 bersaudara, lo anak kedua ya? Anak kedua. Oh, kalau kakak musisi ya? Iya, kalau gue musisi. Sydney Mohede kan? Siapa ya? Kakak lo? Bukan. Udah mirip kan? Mirip kan sama Sydney? Lu kurang makan kayaknya tadi. Kalau gue Sydney mau gede. Tapi boleh nanti Mimin Yesus tolong ya di-tag juga Sydney Mohede ya. Siapa tahu biar komen gitu. Biar Sydney komen lo ya, lumayan lah. Siapa tahu gue dipanggil juga ya. Iya. Siapa tahu Sydney mau datang ke Yesus nanti kan. Mantap. Kita panggil lagi dong. Kita samain mukanya. Iya, jadi dari 3 bersaudara selalu dari kecil yang diomongin sama banyak orang, ini nih nanti nih Stephen nih yang gantiin papi dan lain-lain. Itu bukannya koko lu? Happens memang. Bukannya koko lu? Nggak tahu kenapa jarang gitu ngedenger koko diomongin kayak gitu. Padahal dibanding 3 bersaudara ini, 2 koko gue sama dede gue tuh alim banget. Gue tuh yang paling urakan. Tapi entah kenapa itu yang berarti terjadi. Karismanya di lu berarti. Padahal dulu pakai Supra sih padahal. Masuk. Gua baru mau masuk ke situ. Udah duluan gue ya. Teman-teman. Nah, cuman itu maksudnya dari dulu sangat nggak mau banget. Gitu ya. Nggak mau apa? Nggak mau dikenal sebagai anak pendeta, atau gua nggak mau gereja-gerejaan? Dari dulu itu sangat nggak mau dikenal sebagai anak pendeta. Cuma kan susah ya. Iya. Gua sekolah di sekolah Kristen, terus udah gitu waktu ibadah yang dipanggil khotbah bokap gua. Ya kan semua orang tahu. Dan biasanya kalau masuk sekolah Kristen suka ditanya kan pekerjaan orang tua kan? Iya. Terus udah gitu bokap gua di depan ngomong, anak saya juga sekolah di sini di kelas 7E. Ya gua ketahu dong semua. Inisial sekolahnya apa? BPK ya? BPK. Bangga pakai Karo kan?
Iya. Kalau masaknya bener itu enak. Iya. Malah bahas B2. Lanjut dulu ya. Udah sampai mana ya tadi lupa. Sekolah. Oh iya. Sekolah. Dari dulu tuh sangat nggak kepengen ketahuan kalau anak pendeta. Tapi kan terus udah ketahuan, gua lebih kepada menggenapi sih. Nubuatan-nubuatan anak-anak pendeta itu pasti nakal. Nah, gue jadilah gitu. Buktinya nih. Betul. Jadi karena dulu tuh paling sebel gitu. Kenapa Yang gue memang harus gedein lahir? api neraka rata-rata anak pendeta. Iya betul. Catat ya. Makanya banyak anak pendeta butuh Anak-anak pendeta pemulihan. yang menonton ini. Betul. Pas kipasin api neraka jadi gede itu. Iya. Sangat bisa dimengerti. Iya betul. Jadi memang dari dulu selalu berusaha untuk apa namanya? Ya begitulah stereotipnya kan yang berkembang begitu ya. Iya, Anak iya. pendeta pasti nakal-nakal, liar-liar gitu ya. Ya gue cuman lahir untuk menggenapi nubuatan itu aja. Oke. Bandelnya lu yang paling bandel selama lu hidup apa? Dulu. Ya berkelahi. Terus, Berkali masa serius? Iyalah. Gara-gara apa? Cewek atau apa? Oh dulu. Atau berkelahi gara-gara kita berdebat ayat dan dia salah. beda teologi. Beda teologi. Gak sesuai konteksnya. Iya. Gara-gara itu tawuran. Nah, ini baru kan anak pendeta. Mantap, membela kebenaran. Literally kebenaran ya. Literally. Memang luar biasa ya anak-anak. Berkelahi ini sekarang. gara-gara apa biasanya dulu? Oh enggak, dulu kan gue anak gamer kan kalau gue kan. Mainnya dari warnet ke warnet gitu ya. PlayStation. Oh PlayStation ya, gue main warnet, sorry. Ya, Counter Strike ya. Oh Counter Strike dong, betul. Dota. Apalagi udah tahu kan, ini lawan gue mainnya di sana tuh, di warnet sana tuh. Oh, Besok kalah, disamperin lah. Oh iya. Iya dong. Wah, dulu. Gila anak warnet Anak ada tawaran TKI juga. bro. Ya. Anak TKI Wih. semua. Rich. Iya dong. Mayo. Mantap. Gua tahu loh. Jangan-jangan dulu kita pernah berkelahi lagi. Enggak ya. Ini bukan seperti talk show Line of on Mission ya, tapi kayak jembatan apa tali kasih atau apa gitu yang mempertemukan dua orang yang udah terpisah sekian tahun.